Timnas Malaysia berpeluang tak lolos ke semifinal Piala AFF 2024, laga melawan Singapura jadi penentu. Tim nasional Thailand telah memastikan tempat mereka di semifinal Piala AFF 2024. Kepastian ini didapat setelah tim yang dikenal dengan julukan Gajah Perang tersebut berhasil mengalahkan timnas Singapura dengan skor 2-4 dalam pertandingan penyisihan Grup A yang berlangsung di Stadion Nasional Singapura pada hari Selasa, 17 Desember 2024. Timnas Singapura, yang dikenal dengan julukan The Lions, tampaknya dengan mudah mengungguli Thailand. Hal ini terlihat ketika tuan rumah lebih dulu memimpin dengan 2 gol yang dicetak oleh Syawal Anwar pada menit ke-10 dan Faris Ramli pada menit ke-34. Namun, Thailand berhasil memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol melalui Patrick Gustafsson pada menit ke-45-3, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1. Di babak kedua, Thailand mengambil alih kendali permainan. Subhanat Moyanta berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-52. Thailand yang bertekad untuk menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal, menambah 2 gol lagi pada masa injury time. Gol tambahan dicetak oleh Pairadon Chamratsameh pada menit ke-93 dan Tairasak Poyivimai, yang masuk sebagai pemain pengganti, pada menit ke-90-15. Dengan kemenangan ini, Thailand berhasil mengumpulkan 9 poin dari 3 pertandingan yang telah mereka jalani di Grup A Piala AFF 2024. Masih ada peluang? Sebenarnya, Singapura hanya perlu bermain imbang untuk melaju ke semifinal bersama Thailand. Namun, kekalahan dari Thailand membuat persaingan untuk meraih 1 tiket tersisa sebagai runner-up semakin ketat. Dengan 6 poin yang telah dikumpulkan, Singapura masih harus bersaing ketat dengan Malaysia dan Kamboja, yang masing-masing memiliki 4 poin. Dari ketiga tim ini, peluang Malaysia, yang dikenal sebagai Harimau Malaya, dianggap cukup besar. Meski begitu, tim yang dilatih oleh Pau Marty Vicente ini harus mengalahkan Singapura pada pertandingan terakhir yang akan diadakan di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada Jumat, 20 Desember 2024. Malaysia memiliki keuntungan sebagai tuan rumah dan kondisi fisik yang lebih prima karena mendapatkan waktu istirahat sekitar 6 hari setelah dikalahkan oleh Thailand dengan skor 1-0 sebelumnya. Laga penentu. Kemungkinan Kamboja untuk menang terbilang kecil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka harus menghadapi Thailand di Stadion Raja Manggala, Bangkok, bersamaan dengan pertandingan antara Malaysia dan Singapura. Awalnya saya pikir Malaysia akan langsung gagal ke semifinal. Setelah Thailand tampil sportif dan mengalahkan Singapura, kini peluang Malaysia masih terbuka. Semoga pemain Malaysia mampu memanfaatkan laga kandang untuk mengalahkan Singapura, kata Raja Isa Raja Akram Syah. Pengamat sepak bola dari Malaysia ini berharap agar klub-klub mengizinkan pemain mereka untuk kembali memperkuat timnas demi menjaga kehormatan negara di ajang ASEAN ini. Semoga klub-klub menghilangkan egoismenya dengan mengizinkan pemainnya kembali membela timnas Malaysia. Karena saat ini negara membutuhkan tenaga pemain. Ini kesempatan yang tak boleh disia-siakan, ucapnya. Menurut Raja Isa, penting bagi klub-klub untuk mendukung perjuangan timnas Malaysia dengan melepaskan pemain mereka. Dengan begitu, para pemain bisa memberikan kontribusi maksimal untuk negara mereka dalam turnamen ini. Ini adalah momen yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan begitu saja, terutama ketika kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya masih ada. Oleh karena itu, kerjasama antara klub dan timnas sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bek pemain keturunan timnas Indonesia, Elkan Bagot, sempat menyampaikan permintaan maafnya karena tak bisa bergabung skuad Garuda. Mundur ke tahun 2021 silam, Elkan Bagot pernah memberikan permintaan maaf terbuka kepada PSSI karena terus menolak panggilan membela timnas Indonesia. Kala itu, bek yang kini berusia 22 tahun tersebut menolak panggilan PSSI membela tim Merah Putih senior di bulan Mei tahun 2021 saat menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Penolakan itu sempat membuat Ketua Umum PSSI kala itu, Muhammad Iriawan, kesal dan kemudian membuat pernyataan bahwa Elkan Bagot menolak membela timnas Indonesia pada Oktober tahun 2021. Pernyataan pria yang akrab disapa Iwan Bule itu membuat Elkan Bagot kemudian mengirimkan permintaan maaf melalui surat elektronik ke PSSI. Kepada Ketua Umum PSSI, pertama saya meminta maaf sedalam-dalamnya karena tak bisa menghadiri pemusatan latihan di Dubai, buka surat elektronik Elkan Bagot. Alasan untuk ini karena saat itu pemerintah Inggris dan klub saya menasihati saya untuk tidak hadir karena situasi COVID di Dubai amat buruk. Oleh karena itu, jika saya tetap pergi saya merasa beresiko. Bersyukur saat ini situasi COVID sudah membaik di Inggris dan di Indonesia banyak orang sudah vaksin. Saya sekarang siap untuk membela dan memberi segalanya untuk tim nasional, pungkasnya. Adanya permintaan maaf tersebut membuat PSSI pun luluh, sehingga Iwan Bule memberi kesempatan kepada Elkan Bagot untuk kembali membela timnas Indonesia. Kalau dari sudut pandang saya, membela tim nasional Indonesia itu adalah hak semua pemain, ujar Iwan Bule dikutip dari laman PSSI, Kamis tanggal 19 Desember.
Kami sudah maafkan dirinya dan meminta dirinya untuk bergabung ke timnas Indonesia bila dibutuhkan oleh pelatih, lanjutnya. Permintaan maaf secara terbuka itu pun bisa dilakukan kembali oleh Elkan Bagot di tengah ketidakpastiannya bersama timnas Indonesia saat ini. Namun, permintaan maaf itu harus disampaikan bek milik Ipswich Town itu untuk pelatihnya di timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pasalnya, hubungan keduanya memburuk sejak Elkan Bagot menolak panggilan membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23. PSSI sendiri tampaknya memilih angkat tangan perihal perseteruan Elkan Bagot dan Shin Tae-yong, karena urusan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih. Ada Elkan, Bagot itu kan keputusan pelatih semua. Tapi ini kalau Elkan ya betul-betul, itu tergantung pelatih, kata anggota Komite Eksekutif Ekskok PSSI, Arya Sinulinga, di kanal YouTube-nya.